Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dianwardeni dari Universitas Muria Kudus, NIM 2019-33008. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang MDR yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Apa sih itu Merdeka Belajar? Nah, Merdeka Belajar adalah merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, kampus Merdeka ini memberikan kesempatan bagi manusia untuk memilih mata kuliah yang akan diambil. Selanjutnya, mengapa kita harus mengikuti Merdeka Belajar? Sebagai upaya saya mendedikasi diri saya untuk bangsa Indonesia dengan cara hal-hal kecil di masyarakat. Jadi, saya sebagai calon guru itu harus memberikan dedikasi kepada masyarakat, kepada murid-murid yang sekarang ada pandemi COVID yang dimana belajar itu sekarang dari rumah. Nah, jadi tugas saya di sini itu tuh mengajar anak-anak dari rumah. Nah, sasaran siswanya itu siapa saja? Di sini saya menggunakan sasaran siswa yaitu siswa sekolah dasar. Karena sesuai dengan jurusan saya yaitu pendidikan guru sekolah dasar, jadi saya menggunakan sasaran siswa sekolah dasar. Sasaran siswa ini yang dicari itu adalah siswa yang berumur di bawah 15 tahun atau sekitar SD sampai SMP. Jadi MDR ini tidak hanya diajar oleh calon-calon guru SD, tetapi juga yang akan diajar oleh calon-calon guru SMP. Jadi MDR tidak hanya diikuti oleh calon guru SD, tetapi juga diikuti oleh para calon guru SMP. Nah, karena apa kok siswa SD dan SMP yang diajar? Karena bahwa siswa SD dan SMP membutuhkan sekali moral untuk bekal di masa depan dan dewasanya. Nah, jadi anak SD dan SMP itu adalah bentuk dari jati diri, kayak mencari jati diri masing-masing. Kayak siswa SD kayak gitu, sama SMP itu masih dalam proses tahap mencari jati diri mereka. Jadi wajib sekali kita memberikan dukungan yang mortil bagi anak-anak SD maupun SMP, karena dukungan itu termasuk dalam salah satu hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang guru atau sebagai calon guru. Jadi dukungan itu tidak hanya diberikan oleh kedua orang tuanya saja, tapi juga harus diberikan oleh guru, karena selain orang tua, guru juga berhak memberikan dukungan dan memberikan motivasi kepada anak didiknya. Apa saja yang diajarkan? Nah, di sini materi yang saya ajarkan yaitu adalah sekitar kebudayaan, ada perilaku, tata krama, akhlak, dan akidah. Nah, selain itu tadi, saya juga menggunakan pembelajaran dengan cara praktikum. Jadi, saya melakukan kegiatan-kegiatan bersama anak-anak itu. Setelah itu, kita mempraktikkan bersama apa yang kita pelajari. Jadi kayak
kita mempelajari juga dan kita praktekkan bagaimana caranya gitu, biar supaya anak itu tidak hanya paham secara materi tapi juga secara penerapan yang akan dilakukan. Nah, kondisi pembelajaran sendiri sebelum dan sesudah mengajar itu, sebelumnya itu di era digitalisasi, siswa saat itu sangatlah buruk sekali akhlak. Dan setelah ini didedikasi dan mengerti pentingnya sopan santun, adat istiadat, dan lain-lain. Jadi sebelum saya melakukan dedikasi ini, pada saat COVID seperti ini kan anak-anak pada bermain HP, bermain game, terus bermain sama teman-teman, terus keluyuran juga, nggak ingat waktu. Nah, sebelum didedikasi itu mereka itu sangat sekali tidak punya sopan santun, dan mereka itu sangat tidak mengerti apa itu tata krama, karena memang kurang dari perhatian orang tua mungkin ya, kurang juga dedikasi saat belajar di rumah. Mungkin mereka hanya mengerjakan saja, mungkin itu mengerjakannya juga bukan mereka sendiri yang mengerjakan, tapi juga orang tua mereka juga yang mengerjakan, jadi bukan siswanya. Nah, mereka itu pada sebelum didedikasi itu mereka lebih ke sifat yang meniru tokoh kayak yang ada di game atau di YouTube, terus meniru yang ada di pokoknya idola mereka, idola anak-anak masa kini lah pokoknya. Dari cara dia bicara, cara dia berpakaian, cara dia menuturkan gerak-geriknya, terus cara dia kayak bicara sama orang yang lebih muda sama lebih tua, itu mereka nggak bisa bedain. Jadi pentingnya dedikasi ini tuh sangat penting banget. Selain dedikasi, kita juga harus menerapkan kayak memberikan contoh dan memberikan sikap kita, sikap kita harus seperti apa, terus setelah itu harus bagaimana. Dan kita sebagai calon guru itu wajib ditiru, memang harus ditiru, karena guru itu di Googlean ditiru, jadi harus ditiru dari ujung kuku sampai ujung kepala itu semuanya tuh diperhatikan oleh siswa. Jadi kita juga harus bisa membuat siswa itu bisa lebih kayak sopan santun gitu. Nah, dulu itu waktu dedikasi itu ada 5 murid yang sama sekali mereka nggak menerapkan sopan santun. Selanjutnya mereka berbicara itu kayak layaknya teman dengan teman, bukan siswa dengan guru, enggak, tapi teman dengan teman. Jadi kayak di sini tuh kurang sopan santun banget mereka itu. Jadi wajib banget didedikasi, apalagi anak SD itu kan ya lagi proses pencarian jati diri, siapakah saya, bagaimanakah saya. Jadi mereka gampang banget terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai calon guru harus bisa menerapkan sikap yang baik terhadap para murid kita, supaya kita bisa menjadi contoh seperti itu. Dan anak-anak sendiri sekarang itu tata krama yang paling kurang banget ya, apalagi anak SD sekarang itu sulitnya minta ampun kalau diatur. Dan kemarin saya ngajar 3 orang anak, setelah 5 orang anak saya ngajar lagi 3 orang anak, yaitu 2 cewek dan 1 cowok. Dan dimana yang cowok ini dia itu lebih ke sifat yang ekspresinya itu kayak kayak mencerminkan dia itu mengidolakan dari tokoh gamers. Jadi kayak dia sehari-hari hanya melakukan games kayak gitu. Jadi adanya
mengajar dari rumah ini itu anak yang dari tata krama rendah, dari yang sopan santun kurang, dari yang memang belum bisa bertata krama, itu setelah adanya mengajar dari rumah atau di dedikasi, itu mereka menjadi anak yang memang punya sopan santun, terus tata krama juga ada, terus juga apa namanya, pokoknya semua adalah. Setelah diedukasi itu siswa menjadi lebih baik lagi dan lebih mengerti gitu. Selain itu mereka juga lebih disiplin, lebih paham, atau mungkin saat pandemi seperti ini mereka lebih memilih bermain game, sekarang mereka lebih rajin untuk membaca, lebih rajin untuk ya untuk menulis, membaca, seperti itulah. Pokoknya dengan adanya MDR ini, saya sebagai calon guru juga berterima kasih karena MDR telah mengajarkan saya banyak hal, juga telah mengajarkan anak-anak banyak hal, dari mulai mereka memang sekarang kurang sopan santun dan menjadi sangat sopan, dari mereka yang kurang aktif menjadi aktif. Ya pokoknya intinya MDR ini berguna banget buat anak-anak di masa pandemi seperti ini, dan saya harap adanya MDR ini anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi saya berharap seperti itu, dan memang banyak banget kendalanya saat MDR. Kendala yang saya alami tuh memang menghadapi anak-anak yang kurang sopan santun, kayak kurang tata krama seperti itu. Jadi kendalanya tuh memang banyak banget, dan saya sebagai guru, calon guru maksudnya, itu harus bisa menerapkan sifat sabar, dan itu yang harus diterapkan oleh para guru. Jadi mereka harus mempunyai sifat yang sabar, seperti itu. Saya sangat senang sekali mengikuti MDR ini karena saya juga melakukan upaya sebagai mendedikasi diri saya sendiri untuk hal-hal kecil di masyarakat. Jadi saya tuh senang banget karena saya dapat ilmu yang bermanfaat dari MDR ini. Ilmu saya juga berguna bagi orang lain. Saya juga bisa belajar, terus bisa dapat teman-teman baru, bisa dapat pengalaman baru, terus bisa dapat hal-hal baru, bisa menambah wawasan yang banyak sekali. Karena MDR ini tidak hanya diikuti di seluruh Jawa Tengah, tapi juga di seluruh Indonesia, dan saya berterima kasih sekali karena adanya program MDR ini. Saya menjadi ngerti dan saya menjadi paham bagaimana saya harus menjadi seorang guru yang baik, mendidik murid-murid supaya disiplin, caranya bagaimana. Dan dalam MDR ini juga kita juga bekerja sama dengan orang tua, dan tentunya sangat baik sekali, dan saya sangat senang sekali mengikuti MDR ini. Saya juga sebagai mahasiswa dan calon guru juga punya adik yang masih SD. Itu mungkin bisa menjadi pengalaman saya supaya saya lebih bisa mengajar adik saya bagaimana dia harus menerapkan sikap sopan santun, sikap disiplin, tata krama, dan lain sebagainya. Pokoknya saya banyak-banyak berterima kasih kepada pihak yang telah menyelenggarakan MDR ini, dan saya berharap MDR ini akan berlanjut sampai nanti kapanpun, karena menurut saya program MDR ini tuh sangat berharga banget, sangat bermanfaat banget bagi kita semua, apalagi kita yang berada di daerah pelosok. Nah, daerah yang pelosok itu biasanya kekurangan guru, jadi saya sangat berterima kasih banget dengan diadakannya MDR ini. Saya lebih tahu lagi dan saya lebih mengambil wawasan dari semua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sekian dan bye-bye.